Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, kembali lagi bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar di tematik tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Muatan pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia. Teman-teman kelas 6, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu buku paket tematik dan alat tulisnya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Kita masuk di pelajaran yang pertama, yaitu IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disebut dengan MEA. Dengan dibentuknya MEA, diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antara negara ASEAN semakin terbuka. Tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Coba teman-teman perhatikan, spanduk penyambutan Masyarakat Ekonomi ASEAN terpasang di jalan utama Thailand. Selanjutnya, pengaruh MEA bagi Indonesia. Terdapat pengaruh positif dan pengaruh negatif. Kita akan membahas pengaruh positifnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, memudahkan kegiatan ekspor dan impor. Kedua, memudahkan investasi asing masuk ke Indonesia. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, meningkatkan kreativitas pengusaha untuk meningkatkan mutu produk. Dan untuk pengaruh negatifnya, yang pertama, adanya eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh perusahaan asing. Yang kedua, banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia sehingga mengancam industri lokal. Dan yang ketiga, menambah jumlah pengangguran jika produk dan jasa tenaga kerja Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara lain. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Salah satu kebijakan MEA adalah adanya pengakuan mengenai mutu pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja anggota ASEAN. Kebijakan ini memberikan kemudahan kepada calon tenaga kerja untuk memperoleh lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja lain, nah, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya nih teman-teman. Disimak ya. Upaya yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan
kewajiban jenjang pendidikan, seperti wajib belajar 12 tahun. Selain itu, pemerintah juga memberikan sarana pendidikan yang memadai. Upaya yang kedua, memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja. Upaya yang ketiga, memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing. Dan yang keempat, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Dan upaya yang terakhir yaitu meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Lalu, usaha apa ya Miss yang harus kita lakukan sebagai seorang siswa dalam menghadapi MEA? Ya, di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu selalu berusaha mempelajari hal-hal baru. Yang kedua, mengasah rasa percaya diri dengan mengikuti berbagai kompetisi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan diri dengan mengikuti kursus. Dan usaha yang keempat, belajar bahasa asing dengan sungguh-sungguh. Kita lanjut di pelajaran yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Hari ini materi kita adalah mengenai formulir. Ya, yang pertama, mengidentifikasi jenis teks formulir. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Salah satu contoh formulir adalah formulir pengiriman barang dan formulir pengiriman uang. Formulir pengiriman barang biasanya terdapat pada perusahaan ekspedisi. Sedangkan formulir pengiriman uang terdapat pada bank atau perusahaan pengiriman uang. Formulir pengiriman barang atau uang diperlukan ketika seseorang akan mengirim barang atau uang tersebut ke tujuan tertentu. Informasi-informasi yang harus diisi pada formulir pengiriman barang yaitu tanggal pengiriman, nama pengirim, alamat dan nomor telepon pengirim, nama penerima, alamat dan nomor telepon penerima, jenis barang, jumlah berat barang, biaya pengiriman, serta catatan. Mengisi formulir pengiriman barang harus menggunakan informasi yang benar, seperti nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan dalam proses pengiriman. Nah, teman-teman, di sini Miss sudah mempunyai contoh formulir pengiriman. Ya, menggunakan jasa Pos Indonesia. Biasanya ketika teman-teman ingin mengirim barang atau uang melalui Pos Indonesia, teman-teman akan diberikan formulir kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau yang ini adalah contoh formulir yang telah diisi ya teman-teman. Ya, seperti apa yang telah dijelaskan tadi, mencakup nama pengirim, alamat, dan nomor telepon. Begitu juga dengan data penerimanya, mencakup nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya, kita akan belajar mengisi formulir lembar jawaban komputer atau LJK. Apa itu LJK ya? Ya, lembar jawaban komputer atau LJK biasanya digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. LJK adalah
formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer dan pemeriksaan LJK memerlukan alat pemindai. Penggunaan LJK memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Nah, di dalam LJK biasanya terdapat beberapa kolom teman-teman. Di sini Miss akan menjelaskan 8 kolom yang biasanya terdapat dalam LJK ya. Yang pertama yaitu petunjuk. Kemudian ada nama peserta ujian, ada nomor peserta ujian, kemudian tanggal lahir peserta ujian, nama mata ujian, dan tanggal ujian. Tidak lupa ada tanda tangan peserta juga dan pilihan ganda untuk jawabannya. Dan untuk hari ini, Miss punya tugas untuk teman-teman kelas 6, yaitu mengerjakan halaman 122 sampai 123 dan halaman 128 sampai 129. Semangat ya teman-teman di minggu terakhir pembelajaran kita. Say hamdalah yuk untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman kelas 6 sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Fitri dengan sangat baik. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Miss akhiri ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.